tasnya taruh di pas langsung. Nanti kita tinggal sholat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang ikut sholat berjamaah, maka kita isi dengan melihat kembali hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang syariat Islam, di mana ada satu hadis dari Abdi bin Ammar radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait man istata'a. Hadis ini saudara menjelaskan tentang yang harus dilakukan oleh pribadi seorang yang sudah bersyahadat. Maka dikatakan oleh hadis ini dari Sayyidina Umar berkata bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam itu didirikan atas 5 perkara. Jadi setiap orang yang sudah bersyahadat maka wajib dia melakukannya. Apa antara lain 5 itu? Kata Nabi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus menanamkan diri kita setelah percaya benar bahwa dunia yang menciptakan Allah, isinya pun semua yang menciptakan Allah, diri kita yang menciptakan Allah. Maka kita sudah beriman bila mana mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang patut disembah, Nabi Muhammad seorang hamba dan utusan Allah. Nah, itu setelah kita beriman. Apa itu iman, saudara? Iman adalah penyerahan diri kita kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan yang baik, kita harus melakukannya. Apapun yang dilarang, maka kita harus jauhkan. Kalau ini semua dapat kita lakukan, maka insya Allah akan mendapatkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, di samping kita bersyahadat menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, yang kedua adalah ada perintah yang harus dilakukan secara pribadi, yaitu mendirikan sholat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Seperti kita sudah tahu, ini kita baca hadis untuk mengingatkan sholat. Yang di samping kita bersyahadat, buat diri kita tidak boleh terlepaskan, yaitu mendirikan sholat. Sholat adalah merupakan komunikasi kita kepada Allah. Dan sholat itu pun akan menjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar.
Salat itu mencegah, menjauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, manakala salat itu kita lakukan dengan baik. Nah, kita hayati berwudu kita dengan benar. Kita berusaha untuk konsentrasi dalam salat kita kepada Allah. Kita hayati betul dan kita renungkan betul, insya Allah itu akan terdapat kata Allah, inna shalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada hadis lain Nabi mengatakan bahwa nanti yang pertama kali di hari kiamat yang akan diperlihatkan, akan diperiksa kepada kita mengenai tentang salat kita. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama diperlihatkan, ya, diperiksa tentang salat. Andai kata salat itu ada kekurangan kita, mungkin ya keusuhan kita, jujur aja lah. Kita salat ini belum 100%, jujur diri kita. Konsentrasi. Ya. Dalam salat kadang-kadang ingat pekerjaan, ingat sesuatu. Maka bila ada kekurangan di dalam pemeriksaan soal salat yang wajib, maka ada keterangan hadis, Allah perintahkan coba dilihat yang sunnah-sunnahnya. Maka saudara, Nabi memerintahkan kepada kita, di samping yang wajib merupakan rukun Islam yang kedua, mendirikan salat yang wajib, maka lihat sunnahnya. Nabi perintahkan sebelum kita melakukan salat zuhur, ya, suruh salat sunnah qobliyah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ada yang mengatakan juga hadis 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Kemudian ditambahkan lagi kalau zuhur tambah sunnah ba'diyah. Maghrib ba'diyah 2 rakaat. Kemudian asar qabliyah, subuh dan seterusnya. Asar qabliyah sebelumnya, maghrib ba'diyah, isya qabliyah ba'diyah, kemudian subuh qabliyah ba'diyah tidak ada. Nah, sunnah-sunnah ini yang dilakukan oleh kita untuk menambah kekurangan-kekurangan yang wajib kita lakukan. Nah, saudara-saudara, saya ingin juga menambah penyampaian. Di dalam kita melakukan sholat ini ada satu adab, perintah. Kata Allah di dalam firman-Nya, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang baik bila mana Anda masuk dalam masjid, tentu tujuannya untuk melakukan sholat. Ini perintah, saudara. Yang kedua, yang ketiga, rukun Islam yang harus kita lakukan apa? Yaitu iqamis shalah wa itaiz zakah. Ya. Yang kedua, mendirikan zakat, mendatangkan zakat. Kemudian wa hajjul bait man istata ilaihi sabila, yaitu jika kalau ada mampu, kalau kita ada punya kekelebihan, ada kekayaan, yaitu ya mengeluarkan zakat yang sudah diatur oleh syariat kita. Wa hajjul bait, dan pergi haji ya jika mampu. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kelima ini adalah merupakan anggaran dasar bahasa kita sekarang. 5 perkara yang harus kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Pertama, syahadat, keyakinan benar. Kita beriman kepada Allah, dan kita sadari bahwa iman kepada Allah artinya penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita menyerah, apa yang diperintah yang baik harus kita lakukan, apa yang dilarang harus kita usahakan untuk meninggalkannya. Nah, jikalau itu terlupakan, pelanggaran kita lakukan, maka banyak perintah dari Nabi
suruh bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin saudara-saudara, ya sudah jam 12 lewat. Masih ada barangkali? Silakan masuk, segera melakukan sunnahnya. Jadi saudara, yang kelima, wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan kewajiban setiap orang yang sudah mengatakan dirinya, aku percaya kepada Allah, Rasul Muhammad sebagai utusan Allah. Ini harus kita dapat melakukannya. Tapi sayang saudara, tidak seluruhnya umat Islam ini dapat melakukan. Ya, terutama belum puasa itu masya Allah. Ya, kayaknya banyak yang nggak puasa kali sama yang puasa. Tapi kalau hari raya, udah semuanya yang nggak puasa ikut hari raya. Ya, yang puasa ikut hari raya, kan gitu ya. Ini maka oleh karena itu kita ulangin kembali hadis ini supaya kita ingat bahwa kewajiban kita ada 5 sebagai landasan hidup orang manusia. Jikalau sudah dia melakukan keimanannya, dia harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara, itulah sebagian sekelumit kecil penerangan secara singkat. Mudah-mudahan 5 itu dapat kita manfaatkan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Maka bagi yang sudah, silakan sampai sini. Insya Allah zuhur besok kita ketemu lagi, kita baca hadis dengan yang lain. Insya Allah hidup kita manfaat. Nah, oleh karena itu saudara, yang pertama saya ucapkan terima kasih. Setiap hari tidak lupa bahwa kami pengurus masjid ini sebentar lagi akan membangun di depan masjid satu. Pertama untuk bawahnya, untuk parkir mobil. Di atas nanti di situ ada beberapa ruangan untuk kantornya. Dan saya mau bikin koperasi. Dan insya Allah kalau ada rezekinya, kita akan membuat sumur air semacam aqua yang disaring gratis. Setiap orang mengambil nanti tidak perlu pakai beli. Doain semua. Ya, yang punya rezeki ya kasih bantu rezeki, yang punya pikiran bantu pikiran, yang punya ilmu pakai ilmunya, yang tidak ada rezekinya ya doa saja. Mudah-mudahan doa rame-rame akan rencana cita-cita pengurus masjid yang baru ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kepengen, memang saya sudah tua, sudah nanti akan saya tinggalkan ini, menyerahkan anak-anak muda yang baru-baru ini. Sekarang pengurus baru-baru yaitu Bapak Haji Khalik yang baru, pengurus baru ini, mudah-mudahan bisa melanjutkan ya masjid ini. Setiap pagi subuh ada pengajian. Jadi kalau Bapak ingin ikut mengaji, setiap subuh ada pengajian, habis ngaji minum susu, teh susu, pulang. Setiap Sabtu subuh juga ada pengajian. Setiap malam Kamis ada pengajian, malam Minggu ada Qiyamul Lail. Ya. Jadi siapa yang ingin ikut bersama-sama mau beribadah, silakan datang ke tempat ini. Saya kepengen masjid ini terus tidak ada henti-hentinya untuk beribadah, mengajak jamaah berjuang, ya, memanggil, mengundang para jamaah yang ingin beribadah di tempat ini. Terbuka, tertutup 24 jam masjid ini tidak terkunci, dibuka, silakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.